Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan teknik dasar tenis lapangan. A. Sejarah tenis di dunia, dan B. Sejarah tenis di Indonesia. Sejarah tenis lapangan sudah ada sejak zaman di Mesir dan di Yunani. Kemudian olahraga tenis ini populer di Prancis pada abad ke-11 dari permainan jeu de paume. Kata tenis sendiri dari bahasa Prancis tennis yang artinya main atau tangkap, dan kata tersebut diteriakkan pemain ketika akan memulai permainan tenis lapangan. Terus pada abad ke-13 permainan tenis ini menyebar ke Italia dan Inggris di lingkungan para bangsawan. Awalnya permainan tenis lapangan ini dilakukan dengan cara memukul bola menggunakan tangan, kemudian beralih menggunakan sarung tangan, tongkat, raket, warna, dan terus mengalami perkembangan dari masa ke masa hingga nantinya berkembang menggunakan raket yang bersenar. Selain raket, tenis lapangan juga mengalami perkembangan berawal dari bola yang terbuat dari kayu, kemudian dibalut dengan kulit, dilapisi benang berbulu, dan pada akhirnya bola tenis lapangan terbuat dari bahan karet. Pada abad ke-15, seseorang pastor Itali, Antonio de Scalo, memperkenalkan untuk pertama kalinya permainan raket dan peraturan permainan tenis. Peraturan itu berupa undang-undang umum untuk semua permainan yang menggunakan bola termasuk tenis. Kemudian majalah English Sporting Magazine memberikan nama permainan tenis ini menjadi tenis lapangan. Permainan tenis lapangan modern untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Mayor Wingfield pada tahun 1873 di Inggris. Kemudian setahun kemudian, yaitu pada tahun 1984, diperkenalkan di Amerika Serikat oleh Nona Mary Ordway dan didirikan lapangan-lapangan di kedua negara tersebut. Pada tahun 1868 di Inggris, tenis didirikan klub All England Cricket Club, dan untuk pertama kalinya kejuaraan tenis dilaksanakan di kota kecil Wimbledon, London, Inggris. Pada tahun 1891, Persatuan Tenis Amerika Serikat didirikan dan berbagai macam kejuaraan diselenggarakan, sehingga mengundang beribu-ribu penonton. Pada awal kejuaraan yang dipertandingkan hanya tunggal putra saja, tapi 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1884, yang dipertandingkan tunggal putri, dan tunggal putri pun akhirnya diadakan. Sejarah di Indonesia, baik, besar kemungkinan orang Belanda lah yang memperkenalkan tenis lapangan di Indonesia. Seiring banyaknya murid-murid Indonesia yang memasuki sekolah menengah, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, mereka umumnya para siswa Stovia, Red School, dan Nias pada gilirannya memperkenalkan olahraga ini ke kalangan yang lebih luas. Tenis pun mulai dimainkan atau dipertandingkan dalam kegiatan berbagai organisasi pemuda di masa itu. Olahraga itu pun mulai dilihat sebagai penghimpun massa, terutama oleh kaum nasionalis yang menceritakan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang lainnya, Indonesia muda jelas berangkat dari lapangan bagi kegiatan politik yang diberlakukan kepada mereka. Mereka meyakinkan hanya dengan menggerakkan aktivitas sosial masyarakat baru bisa dicapai persatuan seluruh rakyat menuju kemerdekaan. Nah, di dalamnya juga termasuk kegiatan olahraga. Setiap pemuda yang sehat dan ingin sehat tentu menggemari olahraga yang di dalamnya terdapat sportivitas dan sifat kompetitif yang merupakan satu sisi dari mata uang, dan pada gilirannya dapat membangkitkan patriotisme.
Indonesia, PLP juga akan menyebarluaskan peraturan permainan, memberi keterangan dan bantuan dalam pembuatan lapangan tenis, juga mengadakan dan mengatur serta menyumbang bagi pelaksanaannya pertandingan, di samping berusaha memasyarakatkan tenis itu sendiri. Kemudian yang C yaitu pengertian tenis lapangan, dan yang D teknik dasar permainan tenis lapangan. Baik, yang C pengertian tenis lapangan. Tenis lapangan adalah sebuah permainan olahraga yang menggunakan raket dan bola, dimainkan di sebuah lapangan yang dipisah oleh sebuah jaring. Yang dimainkan di sebuah lapangan yang dipisah oleh sebuah jaring. Tenis lapangan dapat dimainkan secara single atau berpasangan. Kemudian yang D, teknik dasar permainan tenis lapangan. Yang pertama, grip atau memegang raket. Pegangan raket tenis lapangan dengan raket bulu tangkis itu berbeda. Tenis cenderung menggunakan ayunan tangan dan pergerakan badan serta putaran bahu untuk memukul bola. Sehingga raket dapat dianggap sebagai perpanjangan tangan dan merupakan satu kesatuan dengan badan. Ketika pegangan raket berada di titik tengah, maka akan merusak kestabilan raket dan keutuhan ayunan lengan itu sendiri. Lain halnya dengan bulu tangkis yang memiliki raket dengan berat yang lebih ringan dari tenis. Bulu tangkis lebih banyak menggunakan gerakan pergelangan tangan daripada keseluruhan lengan, hingga bahu itu sendiri, sehingga pegangan di tengah gagang justru lebih memperkuat cengkraman. Berikut penjelasan posisi pegangan tangan di gagang tenis lapangan ditinjau dari posisi pegangan raket. Umumnya, gagang raket tenis berbentuk oktagonal. Kedelapan sisi tersebut dibagi menjadi sisi atas, bawah, kiri, kanan, dan sudut 1, 2, 3, dan 4 searah jarum jam. Seperti yang diilustrasikan pada gambar di samping, yang dipakai menjadi patokan dari setiap tipe grip adalah posisi dari pangkal ujung jari telunjuk kita. Kemudian forehand continental grip yang pertama. Grip ini merupakan grip klasik yang selalu digunakan oleh pemain-pemain tenis zaman dahulu ketika raket kayu masih digunakan. Posisi tangan berada tepat di atas gagang raket dan posisi pangkal telunjuk berada di sudut untuk permainan tangan kanan. Dan yang kedua, forehand Eastern grip. Forehand Eastern grip
Eastern merupakan grip yang paling mudah diaplikasikan petenis pemula. Grip ini seringkali disebut dengan pegangan berjabat tangan. Terus yang ketiga, forehand semi western grip. Grip jenis ini adalah grip yang paling banyak dipakai oleh pemain tenis modern, terutama yang memiliki tipe permainan bassliner. Dan yang keempat yaitu forehand western grip. Grip jenis ini merupakan grip yang ekstrim digunakan terutama untuk memproduksi pukulan top spin. Pemain spesialis lapangan tanah liat atau clay umumnya menggunakan grip jenis ini. Juga banyak pemain modern saat ini. Terus kemudian yang B, jenis pukulan. Khusus bagi para pemula, beberapa macam pukulan harus dikuasainya. Di antaranya adalah yang pertama service. Service adalah pelayanan sajian atau pukulan pertama untuk memulai pertandingan. Terus yang kedua, drive. Drive atau forehand grip. Forehand grip adalah pukulan keras yang dilakukan dari sebelah kanan badan pemain. Ada 3 cara menggenggam forehand drive. Yang pertama, Eastern forehand. Telapak tangan berada pada bagian belakang gagang. Yang B, continental forehand. Telapak tangan berada sedikit di atas bawah gagang dan gagang diputar sekitar 1/8 putaran. Dan yang C, western forehand. Sesudah bola terpukul raket dan badan harus terus mengikuti jalannya bola. Yang ketiga, volley adalah pukulan sebelum bola menyentuh lantai. A, forehand volley. B, backhand volley. Kemudian yang keempat, lob. Lob adalah pukulan melengkung ke atas dan bola jatuh di sisi kanan. Kemudian forehand lob. Gerakan sama dengan forehand. Hanya perkenaan bola ke atas depan. Pukulan dengan lunak dan gerakan lancar ke atas. Kemudian B, backhand lob. Gerakan sama dengan backhand. Pada saat perkenaan, angkat sedikit bola, ayunkan raket harus terus menuju arah bola dan mata harus selalu mengikuti bola selama melakukan pukulan. Kemudian lob volley. Lob volley dilakukan jika Anda tergeser dari posisi dalam atau volley dan lawan berada dekat net. Kemudian smash. Cara melakukan smash sama dengan servis. Raihlah bola dalam titik tertinggi. Bisa juga dengan sedikit lompatan. Terus yang terakhir, yang keenam, drop shot. Adalah pukulan ground stroke yang dipukul secara forehand atau backhand di mana bola jatuh hanya sedikit saja melewati net. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Oh, santi.